Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Aini. Saya dari Wonosobo. Dalam video ini saya mau berbagi sedikit pengalaman masuk ke Yayasan Baby Sister. Waktu itu saya umurnya 16 tahun. Habis lulus SMP langsung masuk ke yayasan. Yayasan itu di Kelapa Gading. Yayasan itu cukup besar dan cukup ketat, dan nggak semua orang bisa masuk. Ada beberapa syarat yang harus kita wajib lakukan. Satu, kita harus bawa KTP atau surat pelajar. Kedua, surat kakak. Ketiga, kita harus ikut pendidikan. Lalu kita harus membayar admin untuk pendidikan. Pendidikan itu selama 1 bulan. Dalam pendidikan banyak pengalaman yang saya ambil, terutama saya sebagai anak kampung masuk ke kota, langsung ikut di yayasan, langsung pendidikan. Itu kayak seperti sekolah lagi, tapi sekolah ini tentang bagaimana kita mengurus anak gitu. Di situ ada yang babysitter bayi, anak-anak, jompo gitu. Tapi di waktu itu saya umurnya 16 tahun. Yayasan itu menyarankan saya ke anak. Kalau buat bayi atau jompo itu nggak boleh. Jadi saya mengambil pendidikannya anak usia 2 tahun sampai 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Di situ ada kelas-kelas. Ada kelas yang baby, ada yang kelas anak-anak, kelas jompo gitu. Di situ kita diajarin tentang gimana cara merawat dan alat-alat, dan mengenal gimana kita lah gitu, gimana mengurus, ngasih makan, alat apa aja ini gitu, penyakit apa gitu. Banyak di situ ada teorinya, maksudnya udah ada rangkumannya gitu, sebagai kita gimana kewajiban suster, hak gitu. Pengalaman saya pendidikan sebagai anak, khusus anak, itu di situ saya berangkat jam 7, masuk jam 7. Itu permulaannya kita dilatih untuk mengenal alat-alat gitu. Ini alat apa, ini alat apa, ini juga alat apa. Ini ada juga kita belajar tentang obat. Ini obat apa, ini kegunaan apa. Dan kita belajar tentang masak. Ini cara untuk 2 tahun segini, 3 tahun segini, 4 tahun segini gitu. Ada perbedaannya antara anak 1 tahun, 2 tahun, 4 tahun, cara memasaknya itu berbeda. Di situ juga kita dipelajari untuk cara memandikan. Permulaannya gimana, awalnya gimana gitu. Dan kita juga belajar tentang mempersiapkan gitu. Di situ juga kita belajar gimana cara menghadapi anak gitu. Ya, tentang gimana anak awal bangun gitu, kita kasih susu atau sarapan, habis itu kita siang mau kasih makan, habis itu sore kasih buah, malam kasih makan,
makan, malam lagi kasih susu gitu. Gimana kita cara mainnya sama anak-anak, gimana kita cara bicaranya, gimana kita tentang menjelaskan, misalnya yang tidak boleh, yang boleh. Di situ juga kita belajar tentang gimana menghadapi anak yang lagi demam gitu. Semua anak itu karakternya berbeda-beda, punya keluhannya berbeda-beda, punya sifat berbeda-beda, dan di situ tuh kalau kita nggak bisa memahamin itu sangat susah. Tapi saya beruntung belajar di situ. Dari 0 sampai 1 bulan itu kita benar-benar belajar. Jam 7 sampai jam 9 istirahat, jam 10 sampai jam 12 gitu. Antar lagi malam kita kayak kerja kelompok, gimana kita diskusi sama teman-teman gitu. Di situ tuh bukan satu kota, satu apa, tapi banyak wilayah, misalnya Lampung, Banjarnegara, Cilacap, Majalengka, Brebes gitu. Banyak orang-orang yang berbeda gitu. Makanya kita ya gimana pintarnya kita komunikasi aja gitu. Waktu itu masih 16 tahun, saya masih polos, masih belepotan bicaranya, masih takut orang, dan satu lagi nggak bisa bergaul. Tapi perlahan-lahan di situ itu kita adaptasi gitu, pelan-pelan gitu. Jadi di situ tuh ada pembimbingnya, kayak kakak-kakak senior gitu, tentang gini oh gitu. Jadi di situ tuh ya kita happy, kita belajar, kita dikasih pengalaman, ya pengalaman terutama ya senior suster ya. Beliau kan kalau malam-malam kan kita kerja kelompok gitu kan, kita kumpul-kumpul habis makan malam, kita kumpul-kumpul ngobrol, gini ini gitu. Maksudnya ya kita ngomongin hal positif dan negatifnya gitu, buat kita yang baru pendidikan tuh tahu gitu. Jadi waktu kita masuk ke majikan itu nggak begitu kaget. Jadi udah ada gambarannya gitu. Jadi gini ya gitu, maksudnya gini ya yang dibilangin suster-susternya gitu. Betul juga ya gitu. Ada yang kayak gini karakternya gitu. Kita tuh ngadapin bukan anaknya doang, tapi orang tuanya dan keluarganya. Dan satu lagi itu karyawannya, misalnya ya PRT, supir atau satpam gitu. Nggak mungkin kan kita cuma ibaratnya ya kita anak doang, nggak mungkin gitu. Kita harus adaptasi satu rumah itu. Dan di situ tuh banyak yang gimana ya, kita dikasih pengalaman pendidikan, dan di situ tuh dikasih gimana mental kita kuat gitu, cara menghadapi anak tuh gimana gitu. Ada yang anak susah, ada anak yang susah makan, susah tidur, ada yang alergi,
semua di situ tuh udah pernah diceritain sama suster-suster yang udah pengalaman gitu. Kita yang baru pendidikan tuh cuma dengerin gitu, oh nginget-nginget gitu. Dan di situ tuh yang suster-suster yang pengalaman itu nggak sombong, dia ibaratnya membimbing kita tuh biar ada mental gitu untuk menghadapi anak sama bosnya itu. Dan suster-suster pengalaman itu ngasih hal-hal, maksudnya hal-hal trik-trik yang bagus gitu. Di situ juga banyak yang cerita gini loh, saya udah segini tentang gini gitu. Misalnya ya, saya pernah jagain anak yang susah makan minta ampun, tapi saya udah pintar masak, jadi anak itu nggak begitu susah gitu. Saya juga agak sabar gitu, gimana kita lah gitu. Waktu pendidikan itu kan jam 7 kita masuk itu langsung kita dibimbing, dijelasin caranya gimana dan membacanya. Habis itu kita dapat ujiannya tentang menjawab soal gitu. Setelah itu siangnya kita baru praktek gimana cara membandingkan, gimana cara kita bermain, gimana kita berbicara dengan anak, gimana kita ngasih makan. Di situ juga kita belajar tentang gimana kita memasak. Itu setiap 1 tahun, 2 tahun, 4 tahun itu masakannya tuh berbeda gitu. Di situ kan kita diberi bukunya cukup tebal. Di situ dijelasin umur mulai makannya umur 6 bulan. 6 bulan tuh makanannya tuh halus, itu seperti bubur. Habis itu setahun itu masaknya tuh nasinya agak lembek. Itu biasanya ada kuah, ada nasi. Entah 1,5 tahun lagi, 1,5 tahun itu nasinya agak keras. Jadi itu tuh tahapnya tuh halus, lembek, agak keras. Nah, umur 2 tahun itu baru seperti orang dewasa gitu, makan nasinya gitu. Biasanya anak-anak tuh paling suka kalau makan kuah sama gorengan atau sayuran juga bisa, tergantung si anaknya gitu. Dan di situ tuh cara memandikan juga berbeda, umur segini gitu. Kapan-kapan saya akan jelasin gimana cara memandikannya. Tapi waktu kita praktek itu tuh benar-benar kayak sekolah perawat gitu. Tapi kita tuh cuma sebagai pengasuh anak gitu. Kita belajar tes praktek selama 1 bulan. Kalau kita lulus, kita dapat sertifikat sama kartu. Dan di situ tuh benar-benar diuji. Maksudnya diuji tuh ya, sebelum kita ke majikan, kita harus diuji tentang prakteknya dulu. Kalau udah bagus baru disalurkan ke majikannya. Biasanya di situ tuh kalau kita udah lulus maksudnya udah
pendidikan 1 bulan, kita udah lulus, kita udah dapat kartu dulu, kartu anggota gitu, baru kita ke majikan. Kalau kita ngurus anak itu kira-kira 1-2 tahun baru dapat sertifikat. Itu tandanya kita mampu buat mengurus anak. Kalau belum sampai kita ke majikan kerja, belum dapat sertifikat, mungkin dalam majikan itu ada yang komplain ke yayasan, laporan gitu tentang susternya gimana gitu. Misalnya bosnya komplain, maaf itu susternya dia agak galak gitu, maaf itu susternya agak lembek gitu. Pasti orang yayasan telepon ke susternya gitu, jelasin, bosnya telepon gini gitu. Itu baru 2 tahun gitu baru dapat sertifikat. Kalau baru pendidikan itu dapat kayak surat anggota gitu, kartu anggota gitu. Itu ya, kalau dapat sertifikat itu agak susah. Iya, itu harus betah selama 2 tahun. Kalau kita pindah-pindah itu nggak bisa dapat sertifikat karena pasti banyak komplain dari majikan. Tapi untungnya sih saya belum pernah dapat komplain dan saya belum pernah dibalikin sama majikan. Ya mungkin saya beruntung karena dapat majikan yang baik dan anak-anaknya juga baik. Mungkin ya namanya anak susah gampang gitu. Tapi beruntung saya banyak dengerin pengalaman dari suster-susternya yang pengalaman. Setiap beliau cerita saya dengerin, beliau cerita saya ambil hikmahnya. Dan di situ itu saya kerja 1 tahun, saya bikin KTP, lalu saya bikin tabungan. Dan di situ tuh banyak pengalaman lah. Pertama kali kerja ya gimana kita bergaul, tentang kita, gimana kita komunikasi dengan rekan kerja, gimana kita kerja, semuanya tuh ada di dalam buku pendidikan yayasan itu. Makanya waktu siapa yang belajar praktek itu nilainya bagus, kemungkinan itu orangnya betah gitu. Kalau dia cuma belajar asal dengerin gitu doang, nggak disimpan, itu kemungkinan 3 bulan itu pulang atau ke yayasan lagi. Di situ kan para suster biasanya kalau 3 bulan betah itu ibaratnya gimana ya, 3 bulan betah itu ya kita ya ibaratnya dalam perjanjian itu kita nggak dapat potongan. Waktu dulu di yayasan saya di Kelapa Gading itu nggak ada potongan karena kita pendidikannya bayar sendiri, baju bayar sendiri, pas kita disalurkan ke majikan itu gaji kita full buat kita sendiri gitu. Misalnya kita betah 3 bulan, kita nggak dipotong. Kalau kita lanjut itu udah terserah kita gitu. Tapi di situ pendidikannya tuh ya sangat banyak ya dan sangat ketat gitu.
kita nggak boleh tentang gimana ya, banyak peraturan-peraturan yang harus kita laksanakan gitu, tentang gimana kewajiban kita, tentang gimana hak kita, tentang gimana kita komunikasi, tentang gimana kita kerja. Semuanya tuh ada di pendidikan selama 1 bulan. Saya pernah coba buka buku lagi, ternyata semuanya itu tuh di situ. Ada yang susah di situ tuh, kalau mentalnya kita nggak kuat nggak bisa. Di situ banyak, waktu pendidikan itu banyak orang asing lah, maksudnya bukan satu kampung gitu. Ada Lampung, ada Sunda, ada Cilacap, ada Majalengka, semua itu tuh jadi satu. Tapi di situ kan dibedain kelas-kelasnya, kelas bayi, kelas anak, kelas jompo. Jadi di situ ya dibagi-bagi. Tapi beruntung sih 1 bulan itu di situ pendidikan saya lulus, saya dapat kerja pertama kali saya itu di Pademangan, depan WTC. Itu saya diambil sama bos toko buku. Di situ saya umurnya tuh 16 tahun, belum punya KTP. Di situ interviewnya tuh tatap muka. Beliau datang ke yayasan, saya ada di yayasan. Di situ ada petugas yayasan, lalu interview, tanya-tanya. Oh iya, majikannya bilang, oh iya saya cocok sama ini, walaupun baru pendidikan saya mau coba ini gitu. Tapi bosnya baik. Saya di situ tuh 1 tahun ya 1 tahun, karena anaknya tuh alergi sama dia punya sensitif kulitnya, agak susah, makanya 1 anak tuh 2, yang 1 buat megang anak, 1 buat pegang barang-barangnya gitulah. Karena saya baru pendidikan, saya mau aja, pas gajinya kan lumayan, dan di situ kan saya dibimbing sama suster pengalaman, dan di situ saya banyak tahu lah gitu. Tapi sih di situ juga bosnya udah tahu kan, pas interviewnya udah gini, oh gak apa-apa gitu, udah tahu. Jadi waktu itu saya keluar tuh alasannya karena anaknya udah besar. Bosnya bilang saya cuma butuh suster 1, jadi saya keluar, saya ambil anak lagi. Iya, itulah pengalaman tentang pendidikan waktu kerja pertama kali. Itu pengalaman yang mungkin gak bakal dilupain sama saya. Itu ya waktu anak dari kampung masuk ke yayasan sendiri, masih polos, masih belepotan ngomongnya, masih agak takut sama orang, dan 1 lagi masih culun. Tapi beruntung di situ banyak teman-teman yang pengalaman gitu, ngasih pendapatnya kepada saya gitu. Tapi saya ambil pelajarannya. Tapi di situ tuh saya sangat senang karena 1, itu di situ suster-susternya baik-baik, petugasnya juga baik-baik, yang punya yayasan juga pengertian.
kasih. Inilah pengalaman saya. Assalamualaikum.